Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, yaitu Sir Sandy selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Information System dari Bisnis Digital C, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perihal materi Building Successful Information System. Nah, yang terdiri dari kami kelompok 3 itu ada Jonathan, saya Nanda, Arum, Fikri, dan Fatir. So, next. Next lagi. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi pertama itu System Development Life Cycle. Penggunaan metode pengembangan sistem seperti siklus pengembangan sistem atau SDLC atau model air terjun dapat membantu mencegah kegagalan dengan mengintegrasikan orang, perangkat lunak, dan perangkat keras. Nah, beberapa kegagalan sistem itu seperti yang ditampilkan di layar. Nah, perencanaan sistem melibatkan evaluasi semua sistem potensial, selanjutnya analisis awal persyaratan, lalu studi kelayakan, dan implementasi perencanaan. Penting untuk memproyeksikan laju pertumbuhan organisasi agar sistem efisien dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, fase pertama dalam sistem SDLC itu adalah fase planning. Fase planning ini merupakan fase yang paling penting dalam sistem SDLC. Kenapa paling penting? Karena yang pertama, permasalahan itu didefinisikan dan diidentifikasi secara rinci. Yang kedua, itu merencanakan kebutuhan saat ini dan di masa depan. Yang ketiga, itu harus menganalisis tujuan dan strategi organisasi. Yang keempat, itu harus memberikan pandangan yang jelas mengenai masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Oke, next. Selanjutnya adalah formation of the task force. Dibentuknya struktur organisasi yang berisikan pimpinan, penasihat teknis, analisis sistem, dan beberapa departemen guna menghasilkan keberhasilan sistem informasi. Tim juga harus mendapatkan feedback dari pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal itu contohnya adalah karyawan yang di dalam perusahaan, dan pengguna eksternal itu contohnya adalah pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Oke, next. Selanjutnya adalah feasibility study. Kelayakan adalah ukuran seberapa bermanfaat atau praktisnya sebuah sistem informasi organisasi. Studi kelayakan itu menganalisis kelayakan solusi yang diusulkan dan menentukan cara terbaik untuk mempresentasikan solusi tersebut kepada manajemen. Solusi tersebut biasanya memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama adalah kelayakan ekonomi, yaitu menilai biaya dan manfaat sistem. Yang kedua, kelayakan teknis, berkaitan dengan teknologi yang akan digunakan dalam sistem. Yang ketiga itu ada kelayakan operasional, adalah ukuran seberapa baik solusi yang diusulkan. Yang keempat adalah kelayakan penjadwalan, itu berkaitan dengan apakah sistem baru dapat diselesaikan secara tepat waktu. Yang kelima adalah kelayakan hukum, berkaitan dengan masalah hukum termasuk dampak politik dan memenuhi persyaratan undang-undang privasi informasi. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fase pengumpulan data dan analisis persyaratan. Dalam analisis ini bertujuan untuk memahami persyaratan sistem dan menganalisis masalah utama yang terkait dengan sistem atau proses saat ini. Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, tim akan menghasilkan alternatif solusi dan merancang sistem baru yang lebih efektif. Oke, next. Tujuan pengumpulan data persyaratannya adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan pengguna, terus
mengetahui masalah apa yang mereka hadapi dalam melakukan pekerjaan mereka. Terus selanjutnya bagaimana sistem yang baru akan mengatasi masa-masa ini, terus apa yang diharapkan pengguna dari sistem, terus keputusan apa yang dibuat, terus mengetahui apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, serta mengetahui serta mengetahui dari mana data berasal, terus bagaimana data harus disajikan, serta mengetahui alat bantu apa yang diperlukan untuk memeriksa data untuk keputusan dibuat pengguna. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, di bagian yang tes ketiga ini ada materi perihal desain. Jadi desain tes ini merupakan sebuah langkah penting dalam pengembangan informasi itu dan membuat sistem yang sukses. Pada tahap ini, arsitektur dan kerangka kerja sistem itu akan dirancang dan didefinisikan. Nah, desain ini bisa membantu yang namanya yang pertama memenuhi kebutuhan pengguna, efisiensi dan efektif. Ketiga, mudah digunakan, terus skalabilitas dan fleksibilitas dan juga aman dan terjamin. Gitu. Kemudian, next. Nah, jadi untuk membantu desain sistem informasi ini ada yang namanya Computer Aided Software Engineering atau CASE. Jadi CASE ini adalah sebuah perangkat lunak yang bisa membantu proses desain sistem informasi. Jadi CASE ini juga menyediakan berbagai alat dan fitur yang dapat membantu desainer untuk berbagai hal gitu. Jadi seperti membuat model sistem, menganalisis kebutuhan pengguna dan lain-lain. Jadi next. Nah, jadi di case ini juga ada berbagai jenis. Case ini yang pertama ada yang namanya upper case. Jadi upper case ini berfokus pada perancangan sistem secara keseluruhan seperti perancangan proses bisnis dan data. Yang kedua ada lower case. Lower case ini berfokus pada perancangan detail sistem seperti perancangan database dan program. Kemudian terakhir ada yang namanya integrated case atau iCase. Itu menyatukan alat upper case dan juga lower case dalam satu platform. Gitu. Kemudian juga ada contoh-contoh penggunaan CASE dalam desain sistem informasi seperti Visio, itu seperti alat untuk membuat diagram alur kerja dan diagram proses bisnis. Kemudian ada yang kedua itu Rational ROS. Rational ROS itu alat untuk membuat model UML, Unified Modeling Language. Dan ada Power Designer, alat untuk merancang database. Dan yang terakhir ada Toad, yaitu alat untuk mengelola dan mengembangkan database. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oh maaf, untuk prototyping itu masih dalam bagian saya, yaitu prototype adalah pembuatan model kerja sistem informasi yang belum sempurna. Jadi model ini itu dibuat untuk mendemonstrasikan fungsionalitas dan tampilan sistem kerja pada pengguna dan pemangku kepentingan. Jadi untuk menggambarkan sebuah model gitu ya dari sistem kerja informasi ini. Kemudian di prototyping ini juga ada berbagai jenis. Yang pertama ada low fidelity prototyping, yaitu prototype yang dibuat secara cepat dan murah dan fokusnya ini pada fungsionalitas dasar sistem. Contohnya itu seperti storyboard, sketsa, dan mockup. Kemudian ada yang namanya itu high fidelity prototyping. Jadi prototype ini itu dibuat lebih detail dan fokusnya itu tampilan dan nuansa sistem yang final. Contohnya itu seperti interactive prototypes. Nah, kemudian bisa di next. Dari si prototype ini juga ada yang namanya tujuan prototyping, yaitu menguji dan memvalidasi desain, yaitu prototype membantu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah desain sebelum sistem final dikembangkan. Kemudian ada yang mendapatkan masukan dari pengguna, jadi itu prototype bisa memberikan masukan atau umpan balik tentang sistem yang telah dibuat untuk ditingkatkan demi kepuasan pengguna gitu ya. Kemudian ada yang namanya meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Jadi prototipe ini membantu untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim pengembang dan juga pengguna. Jadi bakal ada kolaborasi antar pengguna dan juga tim pengembangan. Nah, ada yang namanya mengurangi risiko kegagalan. Jadi prototipe ini membantu agar kegagalan pada proyek itu dapat teridentifikasi gitu dan dapat
ditemukan pemecahan masalah pada tahap awal sebelum dikeluarkan. Nah, di alat-alat di prototyping ini ada alat-alat yang untuk menggunakannya gitu. Jadi ada yang pertama namanya Sketch, yaitu alat untuk membuat wireform dan mockup. Ada Adobe XD, yaitu alat untuk membuat prototipe interaktif, dan InVision, alat untuk membuat prototipe interaktif dan kolaborasi online. Dan ada Framer, yaitu alat untuk membuat prototipe interaktif dengan kode. Jadi ini alat-alat yang bisa kalian gunakan jika kalian mau membuat sebuah prototyping gitu ya. Bisa di next. Materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fase 4, implementation. Fase implementasi melibatkan pengalihan solusi dari kertas ke tindakan. Ketika sistem informasi sudah siap, desainer dapat memilih dari berbagai konversi. Contohnya konversi paralel, yaitu menjalankan sistem lama dan baru secara bersamaan. Konversi bertahap, sistem baru menggantikan sistem lama secara bertahap. Konversi langsung, sistem lama dihentikan dan diganti oleh sistem yang baru. Konversi pilot atau percontohan, analis memperkenalkan sistem di area terbatas dalam organisasi, seperti divisi atau departemen. Next. Oke, yang pertama ini ada IT Project Management, meliputi kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan penciptaan dan pengiriman dari sebuah sistem informasi. IT Project Management yang sukses melibatkan menetapkan manajer proyek yang berkualitas, mengidentifikasi tujuan, mengadakan pertemuan rutin, mengertikan anggota tim, menyediakan waktu luang, dan menugaskan orang teknis terbaik. Next. Dalam implementasi sistem informasi adalah tugas yang kompleks. Untuk mempermudah, analis menggunakan alat dan teknik manajemen proyek seperti di bawah ini. Untuk teknik manajemen proyek, untuk membangun jaringan PAT atau CPM, biasanya suatu jalur akan ditemukan jalur kritis, yaitu jalur yang memakai waktu terlama dari jalur-jalur lain. Jadi dari jalur kritis ini akan digunakan di diagram Gantt untuk membantu mengidentifikasi potensi sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Next. Selanjutnya ada request for proposal. Permintaan proposal adalah dokumen terperinci untuk meminta penawaran berupa peralatan, pasokan, atau layanan dari vendor dan membandingkannya sehingga membutuhkan waktu yang lama, biasanya sekitar 6-12 bulan, tapi bisa dipersingkat dengan teknologi online. Jadi selanjutnya ada alternatif dari RFP, yaitu Request for Information, adalah untuk mengumpulkan informasi vendor dan membagi calon vendor berdasarkan kebutuhan proyek. Namun, RFP tidak cocok untuk proyek yang kompleks karena hanya dapat memilih 3 atau 4 finalis dari daftar kandidat vendor. Next. Di sini ada implementation alternatif, yaitu 2 alternatif implementasi untuk mengembangkan sistem informasi, yakni self-sourcing dan outsourcing. Next. Untuk self-sourcing, pengguna akhir mengembangkan sistem mereka sendiri tanpa bantuan dari sistem informasi. Kelemahannya, kurangnya analisis sistem, kurangnya akses data, keamanan yang tidak memadai, dan aplikasi yang tidak memenuhi standar perusahaan. Kedua ada outsourcing, yaitu pendekatan dengan merekrut pihak ketiga untuk membantu mengembangkan sistem informasi. Kelemahannya hilangnya kendali, ketergantungan, dan kerentanan informasi strategis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, yang bab 6 ini ada yang namanya maintenance gitu ya. Maintenance ini di dalamnya ada yang namanya development life cycle atau SLDC. SDLC, di mana sistem informasi beroperasi, penyempurnaan telah dilakukan dan kinerja sistem terpantau. Jadi semua dilakukan oleh si SDLC ini. Terus pengguna itu dapat mengumpulkan data untuk memastikan sistem memenuhi tujuannya dan tindakan perbaikan diambil jika diperlukan. Jadi dengan di dalam maintenance ini pengguna atau pembuat dari server harus memastikan jika sistemnya itu dapat memenuhi tujuannya. Jika si sistemnya ini tidak dibentuk, tidak berjalan sesuai dengan dengan tujuan si user ini, maka akan dilakukan yang namanya maintenance, dan siklusnya itu mungkin dimulai kembali pada tahap perencanaan. Jadi itu yang
definisikan dari maintenance itu. Kemudian untuk materi selanjutnya dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang tren baru dalam sistem analisis dan desainnya. Model SDLC mungkin tidak cocok untuk setiap masalah, seperti kurangnya spesifikasi, identifikasi proses input dan output yang tidak lengkap, masalah ad hoc, perubahan kebutuhan pengguna. Next. Untuk masalah-masalah seperti di atas tadi, kita bisa menggunakan macam-macam sistem analis dan desain di bawah ini. Yang pertama ada service-oriented architecture, yaitu filosofi dan metodologi yang berfokus pada pengembangan menggunakan blok kode kecil yang mandiri atau service untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak suatu organisasi. Yang kedua ada rapid application development, prosesnya berfokus pada keterlibatan pengguna dan desainer secara berkelanjutan dan menggunakan proses berulang untuk pengembangan prototipe sistem. Proses berulang ini juga disebut sebagai incremental development. Yang ketiga ada extreme programming, melibatkan pemecahan aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi menjadi fungsi yang lebih kecil. Dengan setiap fase dikembangkan langkah demi langkah hingga fase saat ini selesai. Terakhir ada agile metodologi, pengembangan cepat dan manajemen perubahan dengan fokus pada kolaborasi antara perencanaan bisnis dan manajemen proyek. Biasanya menggunakan Scrum dan Kanban yang dapat membantu proses proyek dan mendorong kerja tim. Oke, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi di chapter ke-10 ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, kami mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.